Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajruzaman Adahil, Prodi Ilmu Hadis, kelas D, UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya, yaitu dari mata kuliah PSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang mana telah kita ketahui bahwa Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu qira'ah, yang berarti bacaan. Kemudian secara istilah banyak sekali para ulama-ulama yang berpendapat tentang pengertian Al-Quran. Namun di sini saya menyimpulkan secara garis besar arti dari Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian sebagai mukjizat Nabi Muhammad, dan diawali dari Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Kemudian membacanya mendapatkan pahala. Secara garis besar itu adalah pengertian Al-Quran secara istilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan wilayah kajian Al-Quran dan tafsir, yang mana telah kita ketahui di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu semuanya ada, dari yang zaman dahulu sampai zaman sekarang semuanya itu ada. Kemudian kajian Al-Quran, wilayah-wilayahnya yang saya ketahui insya Allah di masalah fikih, yaitu tentang muamalah, tentang ibadah, kemudian tasawuf, kemudian tentang cerita-cerita Nabi zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, di sini saya menjelaskan tentang corak tafsir Al-Quran. Nah, di referensi yang saya baca, corak Al-Quran itu ada beberapa, lumayan banyak. Yang pertama yaitu corak lugawi, yang mana corak lugawi ini lebih menafsirkan dengan mengambil makna kebahasaan, dari makna kebahasaan. Kemudian yang kedua yaitu tafsir ilmiah, corak ilmiah, yang mana di sini itu lebih mengidentifikasi arti itu disambungkan dengan sebuah penelitian zaman sekarang, perkembangan dunia pada zaman sekarang. Kemudian yang lainnya yaitu seperti corak fikih, corak tasawuf, corak filsafat, dan corak al-adabi wal istimai. Kemudian yang keempat adalah ragam metode Al-Quran. Ini yang banyak. Ragam metode Al-Quran itu ada banyak. Yang pertama yaitu Quran tafsir tahlili, yang mana Quran tafsir tahlili ini secara bahasa memiliki arti mengurai atau mengidentifikasi. Jadi mufassir akan menjelaskan secara rinci tafsir ini, secara rinci Al-Quran. Contohnya yaitu kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua yaitu tafsir ijmali, yang mana tafsir ijmali ini mufassir akan menjelaskan makna-makna secara umum, dan tidak panjang tidak pendek, namun jelas maknanya. Seperti contohnya yaitu kitab tafsir Jalalain. Kemudian yang ketiga yaitu tafsir Muqarrarin. Tafsir Muqarrarin ini menurut bahasa adalah perbandingan. Jadi seorang mufassir akan membandingkan ayat Al-Quran dengan, yang pertama, dengan Al-Quran itu sendiri, dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian yang kedua dengan hadis nabawi. Kemudian yang ketiga dengan pendapat para ulama-ulama yang lain. Kemudian yang keempat dengan kitab samawi. Jadi untuk memperoleh sebuah kesimpulan dari ayat tersebut, para mufassir akan membandingkan dengan
perbandingan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat yaitu al-maudhu'i, yang mana tafsir ini itu menjelaskan secara tematik, secara tema per tema. Jadi satu tema akan diambil dan dijelaskan. Setelah selesai, satu tema lagi. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.